Hai, selamat datang di kelas menulis sesi pertama. Jadi rencananya ini akan ada 8 sesi atau berapalah nanti, belum tahu juga. Jadi pada sesi pertama ini aku akan coba sharing tentang dasar kepenulisan gitu. Mulainya dapat ide, membangun sebuah premis, tapi ya langsung aja, terlalu banyak babi bu sepertinya. Kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang beberapa waktu belakangan aku tanyakan kepada diriku sendiri gitu, yaitu apakah menulis bisa dipelajari. Aku sendiri agak sulit menjawab ini kemarin sebelum aku ikut kelas skenario Ernest Prakasa. Jadi dari sebelum itu aku nggak percaya menulis bisa dipelajari. Yang aku yakini adalah ini nggak hanya dalam kepenulisan. Yang aku yakini adalah seni sangat lekat dengan bakat gitu. Jadi percuma, ini dalam pikiran aku dulu ya, sebelum ikut kelas skenario Ernest. Dulu aku pikir ya udah, mau kau belajar sekeras apapun kau nggak akan bisa gitu tanpa bakat gitu. Tapi sebenarnya ada dua kasus kenapa pada akhirnya aku percaya menulis bisa dipelajari gitu. Sebenarnya orang-orang tanpa berpikir pun akan bisa mendapatkan jawaban ini, karena semua hal kalau dipelajari bisa kita kuasai gitu. Yang pertama adalah aku punya satu kawan yang dia kalau dibilang secara bakat, kalau dibilang secara bakat dan kalau dinilai dari tulisan dia pertama, dia jelas gak berbakat gitulah. Tapi dia ini, kalau kami sering ibaratkan dia tuh Naruto gitu. Dia gak sejenius si Sasuke. Si Sasuke memang udah jago aja itu karena klan Uchiha-nya. Kalau Naruto dia perlu latihan, dia nggak punya orang tua, dia harus latihan terus, dikritik orang, makin semangat dia. Inilah yang terjadi sama kawanku gitu. Ketika dia kasih karyanya untuk kami baca, kami bilang ini jelek, Wak gitu. Terus yang mananya, Wak? Katanya kan, kami tunjukkanlah ini. Dan kami pun sebenarnya ya bukan yang jago-jago kali, tapi kami beri dikit masukan lah gitu ke kawan kami ini gitu ya kan. Jadi hingga akhirnya dia merevisi dan menurut kami jadi lumayan gitu. Tentu ini bukan sebuah hal yang bisa jadi patokan gitu. Soalnya kami pun belum bagus-bagus sekali juga. Tapi ya hingga pada akhirnya dia terus melakukan itu. Dia kasih karya ke kami bilang jelek, dia perbaiki. Dia kasih lagi, kami bilang jelek. Dia kasih karya lainnya, kami bilang jelek, dia perbaiki. Dia kasih karya lainnya, kami bilang jelek, dia perbaiki. Hingga pada akhirnya tulisan dia jauh lebih bagus dari saat pertama kali dia kasih kami untuk baca karyanya gitu. Itu satu alasan kenapa aku bisa akhirnya menjawab. Nah yang kedua, dulu aku pikir mana ada bisa dipelajari. Menulis karya seni gak akan bisa dipelajari gitu.
Tapi ternyata setelah aku lihat, aku ikuti kelas skenario Ernest, aku menemukan jawaban kalau menulis bisa dipelajari gitu. Ternyata ada metode-metode yang kalau diikutkan, tulisan kita akan lebih mending daripada tidak mengikutkan itu gitu. Ya, dan terbukti apa yang dia sampaikan sudah dipakai hampir 1/4 penulis di dunia gitu. Dan itu juga yang akan kita bahas di sini, yaitu metode 8 baba. Tapi akan terbagi dalam 8 sesi pertemuan gitu. Lalu kita masuk ke teori yang dipelajari dan bakat itu sendiri gitu. Aku mau ngutip satu kalimat yang selalu lekat di kepala aku soal kalau bicara soal bakat dan teori dan latihan dan belajar gitu. Teori ditulis, teori dibuat untuk orang yang tidak mampu melakukannya secara natural gitu. Itu Panji yang bilang, dia salah satu favorit aku lah, idol. Dia bilang kayak gitu dan masuk akalku gitu. Aku bisa menerima itu dengan baik. Ya misalnya ada satu orang yang pasti ada di kelas-kelas kalian itu, dia punya satu cara untuk menyelesaikan soal ini gitu, tanpa rumus yang dikasih, tanpa teori yang dikasih oleh guru gitu. Dia bisa aja nyelesainnya, tapi nggak tahu jalan dari mana. Dia logikakan sini, hasilnya dapat lah gitu, benar gitu, tapi jalannya berbeda. Nah, untuk orang yang tidak mampu melakukannya secara natural tadi, maka dia butuh teori. Dibuatkanlah teori oleh ahli gitu. Setelah dia lihat prakteknya bagaimana dia tuliskan teorinya. Nah, teori itu dibuat untuk orang yang tidak bisa melakukannya secara natural atau secara alami gitu. Jadi aku memahami bahan bakar utama menulis adalah membaca. Jadi membaca di sini bukan hanya literally membaca teks ya. Jadi membaca teks juga iya, termasuk membaca keadaan, membaca situasi, menonton film dan membaca cerita dalam filmnya, juga mendengar lagu dan membaca lagu dari lirik-liriknya. Begitu juga karya-karya seni yang lain. Membaca artinya mengalami secara tidak langsung gitu. Jadi bahan bakar utama dari menulis adalah membaca situasi, membaca yang tadi aku jelaskan. Nanti akan aku masuk sedikit ke membaca secara literally gitu, secara harfiah, membaca benar-benar teks gitu. Jadi kita lihat sebuah kejadian misalnya. Nah, itu artinya kita membaca situasi yang terjadi gitu. Itu jadi bahan kita untuk menulis gitu. Apapun, apakah dari film, apakah dari lagu, apakah dari lukisan, dari seni pahat dan segala macam. Kalau membaca dari sudut pandang harfiah, membaca teks begitu, itu akan mempengaruhi kita dalam menulis. Dalam hal ini diksi gitu. Diksi ya kan, gaya-gaya bahasa yang disampaikan, apa yang kita baca akan ikut ke kita gitu. Pertama-tama dulu aku suka baca karya sastra dimulai dari membaca buku Dewi Lestari gitu, membaca Ksatria Putri dan Bintang Jatuhnya, hingga pada akhirnya aku suka sekali baca gara-gara di juga, dan akhirnya aku menulis mirip sama di gitu, gaya-gaya di diksi-diksi yang digunakannya, gaya menyampaikannya gitu. Aku terikut arus bacaan tulisan di gitu. Nah, terus aku pindah tulisan ke Paan Mansur, aku pindah ke Sapardi Djoko Damono. Aku merasakan perbedaan pemilihan kata, gaya bahasa, gaya penyampaian ketika bacaan aku berubah gitu. Jadi jelas bahan bakar utama
dari menulis adalah membaca teks, membaca situasi, membaca karya seni, segala hal yang bisa kita lihat, kita pahami, dan akhir kita tulis menjadi bahan bakar tulisan kita gitu. Oke, kita mulai masuk mengerucut ke premis. Premis itu gini, kalau ada satu kalimat pendek yang bisa menggambarkan, merangkum seluruh isi cerita, itu adalah premis. Satu kalimat pendek, dan kayak gimana tuh dibilangnya, premis itu kayak pertama kali cerita dibuat, premis lah duluan ada gitu. Kayak oke, kalau cerita itu adalah manusia dengan sampai sekarang bermiliar-miliar manusia, premis itu adalah Adam gitu. Dia yang memulai seluruh peradaban gitu, Adam. Jadi premis itu adalah hal pertama yang ditemukan dalam sebuah cerita, gitulah sederhananya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebuah film atau sebuah cerita, kita lihat keseluruhan ceritanya, kita udah tahu seluruh ceritanya. Terus ada satu teman kita nanya nih, film ini tentang apa? Nah, kita ceritakan dikit aja tentang misalnya si Budi nih pengen kali dia jadi kepala desa, atau si kampret, dalam itu karakternya namanya kampret, pengen kali lulus kuliah tapi dia punya masalah segala macam. Nanti kita stop ke situ karena komposisi premis hanya ada karakter dan tujuannya. Ada si A, dia mau ngapain gitu. Itu dulu premis itu. Jadi kayak misalnya seorang bapak pemulung, dia pemulung, ingin sekali, sangat besar keinginannya menyekolahkan anaknya gitu. Itu adalah premis. Bisa juga kayak misalnya ada anak desa pengen sekali jadi presiden gitu. Itu udah pernah terjadi. Oke. Jadi premis itu adalah kombinasi dari seorang atau sebuah karakter. Kok sebuah pula ya? Seonggok karakter yang menginginkan sesuatu gitu, menginginkan jadi apa, menginginkan beli apa misalnya, menginginkan punya apa dan segala macamnya. Oke, jadi premis itu ide dasar, ide utama, ya kan? Nah, sekarang kita pikirkan ide itu datang dari mana? Kalau dari yang aku alami, ide datangnya dari 3 sumber gitu. Yang pertama, ide datang dari diri sendiri. Sebelum kita menuliskan hal-hal yang terjadi di sekitar kita, coba kita lihat dulu di dalam diri kita gitu. Ada banyak sekali, misalnya ketika ada SD gitu kan, pas SD masalah kita apa gitu. Masalah kita gak mau sekolah. Misalnya ada anak dia gak mau sekolah, jadi ada aja kalau mau gak sekolah, misalnya hujan, air suara keran masuk ke bak mandi pun dia bilang hujan gitu, jadi dia mau nggak sekolah. Itu masalah dia. Karena apa? Dia takut ketemu guru, dia takut ketemu PR. Dia alasannya satu-satunya di sekolah cuman bertemu teman dan mendapat uang jajan. Itu bisa kita tuliskan gitu. Itu bisa menjadi ide kita, ya kan? Apakah waktu SD kita pernah di Pala, di Kompas gitu, ketemu anak SMP terus ditanya, uangmu sini gitu. Itu bisa kita tuliskan. Kalau kita udah beranjak dari SD, kita masuk ke SMP, apa yang terjadi di SMP?
Apakah kita orang yang memalak anak SD? Bisa kita tulis. Apakah itu pertama kali yang kita jatuh cinta misalnya, ataukah di situ pertama kalinya kita menemukan hobi kita apa? Kita bisa tulis semuanya dari SD, dari kecil, dari apa yang kita ingat pertama kali gitu. Kan gak mungkin kita ingat waktu kita umur 3, aku minta makan sama mamaku, dulu mamaku gak ada makanan gitu. Kita gak akan bisa tulis itu. Kita bisa tulis mulai dari apa yang kita ingat gitu. Dari SD bisa kita tulis apa masalah-masalah yang terjadi di SD, apa kebahagiaan yang terjadi di SD, apa yang terjadi waktu kita SMP, apa yang terjadi pada saat kita SMA. Pada saat kita SMA, kita di situ sudah merasakan cinta misalnya, menemukan orang yang cocok untuk kita. Tetapi mungkin ada perbedaan, entah perbedaan agama, ada penghalang-penghalang lain, kita bisa tuliskan gitu. Apakah kita ditolak cintanya atau apapun lah yang terjadi di SMA, kita bisa gali, bisa kita lihat, lalu kita tuliskan jadi bahan kita gitu. Kita SMA misalnya, masalah kita dengan percintaan selesai misalnya. Masalah kita sekarang adalah bingung nentuin kita mau kerja atau kuliah. Oke, kalau kita kerja, kita kawan-kawan kita kuliah semua, kita cuma yang kerja sendirian, terus kita nggak punya kawan kita punya kawan baru, itu bisa kita tuliskan. Atau kalau kita kuliah, oke, kita fix kuliah, kita nggak usah kerja dulu, kita kuliah. Di kuliah kita mau pilih jurusan apa misalnya, misalnya kita pilih kedokteran, lulusnya di pertanian misalnya, kita nggak suka, atau orang tua kita pengen kita jadi dokter tapi kita pengen jadi seniman, pelukis atau penulis gitu. Kita bisa tuliskan itu semua. Pas misalnya kita udah lolos masuk ke kampus, kita mulai ketemu dengan permasalahan di kampus. Jadi semua hal bisa kita gali gitu. Setelah kita selesai di kampus, kita tamat kuliah, kita sulit mendapat pekerjaan, itu juga bisa kita tulis. Jadi ide datang dari diri sendiri. Kita gali dulu sebelum kita melihat ke sekitar. Apa yang bisa kita gali dari diri kita, cerita yang terjadi pada hidup kita gitu. Nah, lalu kita lihat lingkungan sekitar. Ini yang kedua. Ide datang dari lingkungan sekitar. Bisa om sama tante, bibi, paman, apa yang terjadi di rumah tangga mereka. Atau kita punya sepupu bandel yang minta ampun, udah kejar-kejaran sama debt collector palan masih SMA. Atau apapun lah yang bisa kita lihat dari sekitar kita. Misalnya orang tua kita ribut dan pada akhirnya bercerai, bisa kita tuliskan. Apakah orang tua kita nggak mampu membiayai kita hingga akhirnya dia sangat berjuang, dia menjadi pemulung untuk bisa mengumpulkan uang untuk bisa kita kuliah gitu. Semua bisa kita lihat. Atau misalnya kita lagi berkendara gitu, dari rumah ke kampus, kita lihat ada pengemis yang ditolak oleh rumah makan karena di situ nggak boleh ngemis, hingga pada akhirnya kita lihat anaknya menangis karena kelaparan misalnya. Kita bisa lihat dari diri sendiri, kita bisa lihat dari lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga, kita bisa imajinasikan gitu. Kita membayangkan dari apa yang kita lihat, kita bisa bayangkan gimana. Misalnya gini, kita sudah selesai dengan keresahan yang terjadi dalam diri kita atau kebahagiaan yang terjadi dalam diri kita. Kita lihat apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Misalnya sudah selesai, misalnya semua baik-baik saja, semua tidak ada yang menarik untuk ditulis, tidak ada yang berbeda untuk ditulis. Lalu kita mulai berimajinasi. Misalnya kita lihat pengemis tadi, anaknya nangis, dia tidak boleh masuk ke rumah makan untuk mengemis misalnya. Lalu mereka jalan
pelan-pelan ketemu sama orang yang dulu dibantunya. Misalnya kita bisa imajinasikan itu, bagaimana jika, what if, bagaimana jika si ini ketemu ini hingga akhirnya hidupnya berubah. Kita bisa membayangkan, kita bisa liar sekali bisa kita tuliskan hal yang tidak pernah terjadi. Ya kayak tulisan-tulisan fiksi lah, kan itu sebenarnya mencuri masa depan sebenarnya. Kayak mana apa yang kita tuliskan sekarang, apa yang kita ceritakan sekarang akan kemungkinan besar terjadi di masa depan gitu. Jadi imajinasi itu penting dalam menulis gitu. Jadi ide tadi datang dari diri sendiri, ide datang dari lingkungan sekitar, ide datang dari imajinasi kita. Aku pikir untuk sesi pertama ini udah cukup, ya kan? Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan coba berbagi tentang bagaimana premis yang baik gitu. Semua hal mungkin bisa jadi premis kita, semua hal. Tapi hal bagaimana yang membuat cerita bagus, itu kita akan bahas pada sesi berikutnya ya. Terima kasih.